Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Drama Politik. Semoga kalian semua sehat dan selalu dalam keadaan baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aula utama gedung DPR mendadak sunyi ketika Menteri Keuangan, Purbaya, melangkah mantap menuju podium. Lampu sorot kamera televisi menyorot tajam wajahnya yang dingin, menyiratkan bahwa hari ini bukanlah rapat dengar pendapat biasa. Di kursi pimpinan, Puan Maharani tampak mengatur napas, jemarinya mencengkeram erat naskah sidang yang tiba-tiba terasa tak lagi relevan. Suasana panas sudah terasa sejak pagi, saat rumor tentang audit mendalam yang dilakukan Kementerian Keuangan terhadap dana Bank Indonesia mulai merembes ke publik. Purbaya, yang dikenal sebagai teknokrat yang tak kenal kompromi, tidak datang untuk sekadar memberikan laporan rutin. Ia datang membawa tas kerja yang terlihat berat, seolah menyimpan beban rahasia yang siap meruntuhkan tembok-tembok kekuasaan. Hari ini, kita tidak bicara tentang anggaran, melainkan tentang integritas sebuah institusi, buka Purbaya, suaranya menggema tegas memenuhi seluruh ruangan sidang. Kalimat itu seperti pemantik api di tengah tumpukan jerami kering, membuat anggota dewan yang duduk di kursi empuk mereka mulai berbisik gelisah. Puan Maharani segera mengetuk palu, mencoba memotong narasi yang dianggapnya melenceng dari agenda. Interupsi, Menteri Purbaya, harap kembali pada pokok bahasan yang telah disepakati, potong Puan dengan nada otoriter. Namun, Purbaya tidak gentar sedikit pun, ia malah menatap lurus ke arah balkon tempat pengamanan VIP berada. Di sana, Presiden Prabowo duduk memperhatikan dengan raut wajah yang sukar ditebak, matanya tajam seolah memberi sinyal untuk membiarkan drama ini terus berlanjut. Di sudut ruangan, para awak media sudah bersiap dengan kamera mereka, menyadari bahwa apa yang akan terjadi dalam beberapa menit ke depan akan menjadi sejarah kelam atau pembersihan besar-besaran. Purbaya kemudian meletakkan dokumen-dokumen setebal buku teks di atas mimbar kayu yang kokoh itu. Bunyi debuman dokumen tersebut terdengar begitu nyaring, seolah menjadi lonceng kematian bagi ketenangan yang selama ini dijaga ketat. Pokok bahasannya adalah kebenaran, Ketua, jawab Purbaya singkat, membuat beberapa anggota DPR yang terlibat dalam perdebatan kursi belakang tampak pucat pasi. Ia mulai membuka lembaran pertama dari tumpukan berkas tersebut, menyingkap grafik aliran dana yang tidak wajar dan nama-nama perusahaan cangkang yang familiar. Ketegangan semakin meningkat, seolah oksigen di dalam ruang rapat besar tersebut tersedot habis oleh ketakutan yang menjalar. Puan Maharani berdiri dari kursinya, wajahnya menunjukkan tanda-tanda kemarahan yang tertahan, namun ia tetap berusaha mempertahankan wibawa di depan mata kamera. Saya perintahkan Saudara Menteri untuk berhenti jika tidak ingin sidang ini dibubarkan paksa. Teriaknya, namun suaranya tenggelam oleh suara riuh rendah dari anggota dewan lain yang mulai saling menyalahkan. Prabowo akhirnya berdiri, gestur tubuhnya yang tegap mendominasi suasana, memberi isyarat agar pengawal tidak ikut campur. Biarkan dia bicara, Puan, ucap Presiden dengan suara rendah namun bertenaga, membuat seisi ruangan membeku. Sidang yang semula hanya formalitas kini berubah menjadi titik balik yang akan mengubah peta politik Indonesia selamanya. Ketegangan di ruang sidang mencapai titik didih saat Presiden Prabowo memberikan isyarat agar Purbaya tetap berdiri di podium. Puan Maharani, yang posisinya sebagai pimpinan sidang kini seolah terabaikan, mencoba menegaskan kembali kekuasaannya dengan mengetuk palu berkali-kali hingga suaranya menyakitkan telinga. Ini adalah pelanggaran tata tertib yang sangat fatal. Saya tidak akan membiarkan institusi ini dijadikan panggung sandiwara pribadi. Seru Puan dengan suara yang mulai bergetar karena emosi yang meluap-luap. Purbaya tidak terintimidasi oleh suara palu yang memekakkan telinga tersebut, ia justru tersenyum tipis, sebuah senyum yang justru terlihat sangat menakutkan bagi mereka yang duduk di kursi barisan depan. Ia kemudian mengeluarkan sebuah tablet digital dan menyambungkannya ke layar besar yang ada di tengah ruang sidang, memastikan semua orang di dalam ruangan, termasuk kamera media yang menyiarkan secara langsung, bisa melihat apa yang akan ia tunjukkan. Puan merasa kehilangan kendali total saat layar raksasa itu menampilkan daftar transaksi mencurigakan dari dana Bank Indonesia yang seharusnya menjadi rahasia negara. Bukan sandiwara, Ketua, ini adalah realitas yang selama ini disembunyikan di balik dinding tebal gedung ini, sahut Purbaya tenang, suaranya kini terdengar menggema dengan penuh penekanan.
Prabowo kembali duduk di kursi VIP-nya, menyilangkan tangan di dada sambil terus mengamati reaksi setiap anggota dewan yang mulai tampak gelisah dan saling berbisik. Keadaan menjadi sangat kacau saat beberapa anggota dewan mencoba berdiri untuk melakukan interupsi fisik, namun tertahan oleh tatapan tajam dari ajudan presiden yang bersiaga di sudut ruangan. Puan mencoba mengambil napas dalam, berusaha kembali ke karakter pemimpin yang tegas meski ia tahu bahwa fondasi pertahanannya mulai retak. Saudara Menteri, Anda telah melampaui batas kewenangan Anda. Saya akan memerintahkan petugas keamanan untuk mengeluarkan Anda jika Anda tidak menghentikan tindakan provokatif ini sekarang juga. Ancam Puan sambil menunjuk ke arah Purbaya dengan telunjuknya yang gemetar karena amarah yang memuncak. Alih-alih mundur, Purbaya justru melangkah lebih maju, mendekati mikrofon seolah ingin memastikan suaranya terdengar sampai ke pelosok negeri. Lanjutkan saja jika itu yang Anda inginkan, Puan. Namun, ingatlah bahwa rakyat di luar sana sedang menonton, dan mereka sudah lama muak dengan segala bentuk kedok yang menutupi kebusukan di dalam sini, tantang Purbaya dengan nada dingin. Ruang sidang yang luas itu tiba-tiba terasa begitu sempit, dipenuhi oleh ketegangan yang sanggup membuat siapapun yang bernapas di sana merasa sesak. Seorang anggota dewan dari fraksi oposisi tiba-tiba berteriak mendukung Purbaya, memicu riuh rendah yang tak terelakkan di lantai sidang, membuat suasana berubah menjadi arena tawuran kata-kata. Puan berusaha mengembalikan ketertiban, namun palunya seolah kehilangan kekuatan magisnya, tak lagi mampu menenangkan kerumunan yang kini mulai terpecah. Di barisan kursi pimpinan, wajah Puan memerah padam, sementara ia terus menatap ke arah pintu masuk, seolah menunggu bantuan atau seseorang yang bisa membalikkan keadaan. Prabowo tetap diam di posisinya, namun matanya terus bergerak memantau setiap pergerakan, seolah sedang membaca strategi lawan di medan tempur yang sesungguhnya. Ia tahu bahwa konfrontasi ini baru saja dimulai, dan Purbaya hanyalah pion pertama yang dikorbankan untuk memancing sang ratu keluar dari persembunyiannya. Atmosfer di dalam gedung DPR itu benar-benar mencekam, seperti petir yang siap menyambar kapan saja, menghancurkan apapun yang berdiri di jalurnya. Di tengah hiruk-pikuk tersebut, Purbaya kembali menyentuh tabletnya, memunculkan grafik baru yang lebih eksplosif, kali ini memperlihatkan kaitan antara dana BI dengan proyek-proyek mangkrak yang dikelola oleh kerabat dekat elit politik. Suasana sidang yang tadinya gaduh mendadak sunyi sesaat, seolah ada tangan tak kasat mata yang membungkam mulut semua orang yang hadir. Purbaya menatap langsung ke mata Puan, memberikan tantangan diam yang membuat ketua DPR itu terdiam membisu di kursinya yang terasa panas. Keheningan yang mencekam, menyelimuti ruang sidang saat Purbaya mulai membedah data dari layar digitalnya dengan presisi seorang ahli bedah. Ia tidak lagi berbicara dengan retorika politik, melainkan dengan bahasa angka dan bukti transaksi yang dingin serta mematikan. Purbaya memaparkan alur dana dari Bank Indonesia yang seharusnya dialokasikan untuk stabilisasi ekonomi, namun justru mengalir deras melalui serangkaian rekening fiktif menuju berbagai yayasan dan entitas bisnis. Setiap klik pada tabletnya memunculkan bukti transfer yang mencantumkan inisial serta kode proyek yang sangat spesifik, membuat beberapa anggota dewan yang duduk di barisan depan mulai menunduk dalam, mencoba menyembunyikan wajah mereka yang pucat pasi. Presiden Prabowo menyandarkan punggungnya, matanya menyipit saat melihat nama-nama entitas bisnis yang selama ini dikenal dekat dengan lingkaran kekuasaan elit partai tertentu. Ia tidak menunjukkan keterkejutan, melainkan sebuah kewaspadaan tinggi, seolah ia sudah mengetahui garis besar skandal ini namun sengaja membiarkan Purbaya yang membukanya di depan publik. Bagi Prabowo, ini adalah saat di mana kebenaran harus diletakkan di atas meja, tidak peduli seberapa besar guncangan yang akan ditimbulkan terhadap stabilitas pemerintahan. Sementara itu, di kursi pimpinan, Puan Maharani tampak berusaha menguasai diri meski tangannya tidak berhenti merapikan berkas-berkas di depannya dengan gerakan yang gelisah. Ini bukan sekadar kekeliruan administratif, melainkan pengkhianatan terhadap mandat yang diberikan oleh rakyat, ujar Purbaya dengan nada yang sangat rendah namun terdengar jelas hingga ke sudut terjauh ruangan. Ia menunjukkan bukti dokumen transfer senilai puluhan miliar yang terdeteksi masuk ke rekening pribadi beberapa anggota dewan pada malam sebelum pengesahan undang-undang yang kontroversial. Layar di ruangan tersebut kini menampilkan foto-foto dokumen yang telah distempel resmi, memperlihatkan bukti otentik yang membuat atmosfer sidang berubah menjadi sebuah pengadilan terbuka. Suasana ruangan yang semula panas dengan teriakan,
kini berubah menjadi ruangan yang penuh dengan detak jantung yang berpacu cepat dan napas yang tertahan. Anggota dewan yang namanya tercantum dalam bukti digital tersebut mulai saling melempar pandangan tidak percaya, seolah mencari siapa yang akan menjadi orang pertama yang akan berdiri dan melakukan pembelaan. Namun, tidak ada satupun yang berani bersuara, mereka terjebak dalam jebakan logis yang dirancang Purbaya dengan sangat apik. Purbaya telah menutup semua pintu keluar, membiarkan para pelaku skandal ini tersudut oleh jejak digital yang tidak bisa mereka sangkal atau hapus. Puan Maharani, yang biasanya lihai dalam mengendalikan arah pembicaraan, kini tampak kehilangan kata-kata untuk menangkis bukti yang disuguhkan secara visual di depan jutaan pasang mata rakyat. Ia sempat membuka mulut untuk mencoba interupsi, namun suaranya tertahan di tenggorokan saat melihat Purbaya mengarahkan pandangannya langsung kepada dirinya. Purbaya kemudian menampilkan satu dokumen terakhir, sebuah slip penarikan dana tunai besar yang melibatkan staf ahli yang berafiliasi langsung dengan fraksi dominan di DPR. Itu adalah kartu as yang ia simpan hingga detik terakhir untuk memastikan tidak ada lagi ruang untuk berkilah. Siapa yang bertanggung jawab atas arus dana ini? Tanya Purbaya sambil menyapu pandangan ke seluruh anggota dewan yang hadir. Pertanyaan itu menggantung di udara, membebani setiap pundak orang-orang yang duduk di gedung tersebut. Tidak ada yang berani menjawab, keheningan di ruangan itu terasa begitu berat dan menindas. Ketegangan ini bukan lagi soal debat politik biasa, melainkan sebuah konfrontasi antara kebenaran yang telanjang dan topeng kekuasaan yang mulai luruh satu demi satu. Di kursi VIP, Prabowo akhirnya berdiri, gestur yang menandakan bahwa intervensi berikutnya akan jauh lebih bersifat menentukan bagi kelangsungan karir mereka yang terpojok. Ia melihat ke arah kamera dengan tatapan tegas, seolah mengirimkan pesan kepada publik bahwa proses hukum tidak akan pandang bulu terhadap siapapun yang terlibat. Sidang hari ini telah berubah menjadi mimpi buruk bagi penghuni gedung tersebut, di mana kebenaran yang selama ini terkubur dalam akhirnya muncul ke permukaan dan menuntut pertanggungjawaban. Purbaya menutup tabletnya dengan bunyi klik yang halus, namun suara itu terdengar seperti letusan senjata api di telinga para koruptor yang sedang terpojok. Ia berdiri tegak, membiarkan keheningan itu terus berlangsung cukup lama agar setiap orang di dalam ruangan merasakan bobot dari bukti yang ia hadirkan. Ia tahu bahwa meskipun sidang ini mungkin akan dihentikan secara paksa setelah ini, benih kebocoran besar sudah tersebar ke ruang publik dan tidak akan ada kekuatan yang mampu menahan arus informasi yang sudah mulai meledak di luar sana. Suasana ruang sidang yang mencekam tiba-tiba pecah oleh derap langkah kaki yang teratur dari arah pintu utama, menciptakan ritme yang menghentikan detak jantung setiap orang yang hadir. Pintu besar berbahan kayu jati itu terbuka lebar, memperlihatkan sosok Megawati yang melangkah masuk dengan aura yang begitu dominan, membelah barisan pengamanan dan staf yang menyingkir dengan hormat. Kehadirannya bukan sekadar kedatangan seorang tokoh senior, melainkan simbol dari garis pertahanan terakhir yang kini turun langsung ke medan laga untuk melindungi martabat partai yang sedang dipertaruhkan. Puan Maharani, yang tadinya tampak terpojok, seketika mengubah raut wajahnya. Ia berdiri dengan tegak, mendapatkan kembali kekuatannya seolah mendapat suntikan energi setelah melihat kehadiran sosok yang dianggapnya pelindung utama. Megawati berjalan perlahan menuju kursi kehormatan, matanya yang tajam menatap lurus ke arah Purbaya, mengabaikan seluruh kebisingan yang terjadi di sekelilingnya. Tidak ada kata-kata yang terucap, namun tatapan itu seolah memerintahkan seluruh anggota dewan untuk kembali ke tempat duduk mereka dan menahan diri dari segala tindakan yang dianggap memalukan partai. Prabowo, yang sedari tadi bersikap tenang, sedikit menegakkan posisi duduknya, menyadari bahwa permainan ini baru saja naik ke level yang jauh lebih berbahaya. Ia mengamati bagaimana Megawati menyapa beberapa elit partai dengan gerakan tangan yang sangat minimalis, sebuah gestur kekuasaan yang menunjukkan siapa pemilik kendali sesungguhnya di dalam ruangan itu. Sidang yang semula dikuasai oleh pengungkapan bukti-bukti Purbaya kini terhenti, terfokus sepenuhnya pada pertemuan mata antara sang menteri yang berani dan sang matriark yang berpengalaman luas. Cukup sandiwara ini, Purbaya, suara Megawati akhirnya terdengar, rendah namun memiliki resonansi yang mampu menggetarkan dinding gedung DPR yang kokoh tersebut. Ia tidak berteriak, namun setiap kata yang keluar dari mulutnya membawa beban sejarah politik yang panjang, seolah ia sedang menegur seorang bawahan yang lupa akan tempatnya.
Suasana berubah menjadi sangat dingin, udara di dalam ruangan seolah membeku, menyisakan ketegangan yang sangat pekat di antara kedua kubu yang kini berhadapan secara langsung. Megawati kemudian menoleh ke arah Puan, memberikan isyarat dengan matanya untuk mengambil alih kendali persidangan yang sempat kacau balau. Puan, dengan wajah yang kini kembali tampak angkuh, segera mengetuk palu dengan keras, memotong momentum Purbaya yang tadi sempat berada di atas angin. Sidang ini akan diskors selama 15 menit untuk konsultasi internal pimpinan, ucap Puan dengan nada yang tegas, mencoba menunjukkan bahwa ia masih memegang otoritas penuh atas jalannya rapat di tempat tersebut. Purbaya berdiri mematung di podium, menatap Megawati yang kini duduk tenang namun tetap memancarkan tekanan yang tak terbantahkan. Ia tahu bahwa kedatangan ini bukan sekadar untuk menghentikan sidang, melainkan untuk melancarkan serangan balik yang mungkin telah disiapkan dengan matang di balik layar. Namun, Purbaya tidak mundur selangkah pun, ia justru membalas tatapan itu dengan keberanian yang sama, menunjukkan bahwa ia sudah siap menghadapi konsekuensi terburuk dari pengungkapan yang ia lakukan hari ini. Beberapa anggota dewan yang terlibat skandal mulai terlihat lebih percaya diri, seolah kedatangan Megawati memberikan mereka jaminan perlindungan dari badai hukum yang tadi hampir menghancurkan karir mereka. Mereka mulai berbisik-bisik, melirik ke arah Purbaya dengan tatapan meremehkan, yakin bahwa sang menteri akan segera dihabisi secara politik setelah sesi skors ini berakhir. Namun, Purbaya hanya diam, tetap memegang tablet berisi data yang menjadi bukti kebusukan tersebut, sebuah senjata yang menunggu waktu untuk dilepaskan kembali. Prabowo tetap duduk di kursinya, namun ia tampak sesekali membisikkan sesuatu kepada ajudannya, seolah sedang menyiapkan skenario berikutnya jika Megawati mencoba menutup rapat semua bukti yang telah terlanjur tersebar ke ruang publik. Ruangan itu kini terbagi menjadi dua kutub kekuatan yang sangat besar, siap beradu dalam sebuah konfrontasi yang akan menentukan masa depan politik nasional. Mata seluruh dunia, melalui siaran langsung, tertuju pada momen krusial ini, menunggu siapakah yang akan berdiri tegak di akhir pertarungan di dalam gedung DPR ini. Waktu skors 15 menit terasa seperti selamanya bagi ribuan orang yang menonton melalui layar kaca. Saat sidang kembali dibuka, atmosfer di dalam ruangan berubah menjadi medan debat teologis dan ideologis yang sengit antara Purbaya dan Megawati. Megawati memulai dengan suara yang tenang namun menusuk, mempertanyakan legitimasi Purbaya dalam membuka data yang dianggapnya sebagai rahasia negara. Kedaulatan bangsa ini tidak bisa digadaikan oleh seorang menteri yang menggunakan data mentah untuk memprovokasi rakyat, ucapnya tegas, mencoba mengalihkan isu korupsi menjadi isu keamanan nasional dan pengkhianatan terhadap etika pemerintahan. Purbaya tidak membiarkan serangan itu menjatuhkannya, ia membalas dengan argumen bahwa kedaulatan sejati justru terletak pada kejujuran pemerintah terhadap rakyatnya. Etika apa yang Anda bicarakan, jika di saat yang sama uang rakyat mengalir ke kantong-kantong pribadi? Tantang Purbaya dengan intonasi yang tajam. Ia berargumen bahwa membongkar kebusukan bukanlah bentuk pengkhianatan, melainkan satu-satunya cara untuk menyelamatkan fondasi demokrasi yang hampir runtuh karena keserakahan elit yang merasa berada di atas hukum. Puan Maharani mencoba mengambil alih dengan menyela, menyatakan bahwa setiap tindakan hukum harus melalui prosedur internal dan bukan melalui pengadilan jalanan di ruang sidang. Ia mencoba memojokkan Purbaya dengan pertanyaan tentang asal-usul data tersebut, menuduhnya menggunakan sumber yang tidak sah atau hasil penyadapan ilegal. Namun, Purbaya telah mengantisipasi hal ini, ia menunjukkan sertifikat validasi dari Badan Auditor Independen dan Otoritas Keuangan Internasional yang mengakui keabsahan data yang ia pegang. Pertarungan kata-kata pun berlanjut ke arah nilai-nilai fundamental, apakah negara harus melayani segelintir kelompok atau melayani seluruh rakyat. Megawati menegaskan posisi partai sebagai penjaga stabilitas, namun Purbaya membalas bahwa stabilitas yang dibangun di atas fondasi korupsi hanyalah ilusi yang cepat atau lambat akan meledak. Prabowo menyaksikan perdebatan itu dengan wajah yang semakin dingin. Seolah sedang menimbang-nimbang siapa yang benar-benar memegang kendali moral di ruangan tersebut. Anggota dewan lainnya terbelah, beberapa mulai berani bersuara membela Purbaya, sementara yang lain masih terkunci dalam ketakutan akan pengaruh besar sang matriark. Suasana sidang yang awalnya formal kini menjadi sebuah pertarungan visi, masa lalu yang ingin mempertahankan status quo melawan masa depan yang menuntut transparansi total.
Puan terlihat mulai kehilangan ketenangannya saat argumennya satu persatu dipatahkan oleh logika hukum yang dipaparkan Purbaya secara metodis dan tak terbantahkan. Megawati tampak mulai geram, wajahnya yang biasanya menunjukkan ketenangan kini memancarkan aura otoritas yang jauh lebih keras. Anda sedang bermain api, Purbaya. Konsekuensi dari apa yang Anda lakukan hari ini akan menghancurkan sistem yang telah dibangun selama puluhan tahun, ancamnya dengan penekanan pada setiap suku kata. Purbaya membalas dengan senyum pahit, sistem yang busuk memang harus dihancurkan agar sesuatu yang sehat bisa tumbuh kembali di atasnya. Prabowo akhirnya berdiri, mengakhiri perdebatan yang mulai melantur ke arah ancaman pribadi. Cukup, rakyat sudah melihat, dan sejarah akan mencatat, ucapnya, suaranya yang berat memutus ketegangan di udara. Kata-katanya meninggalkan beban pertanyaan besar bagi semua yang hadir, apakah ini akhir dari era lama, atau sekadar permulaan dari kekacauan yang lebih besar. Ruangan itu kembali sunyi, namun kali ini bukan karena takut, melainkan karena kesadaran bahwa titik balik telah tercapai. Tidak ada lagi jalan untuk kembali ke situasi sebelumnya, setiap argumen yang diucapkan dalam debat ini telah meruntuhkan legitimasi moral dari mereka yang selama ini berkuasa. Pertarungan ideologis ini bukan lagi sekadar soal dana, melainkan soal arah masa depan bangsa yang kini berada di persimpangan jalan yang sangat kritis. Momen penentuan itu akhirnya tiba ketika Purbaya, dengan gerakan yang tenang namun mantap, menarik selembar dokumen terakhir dari map kulit hitamnya. Ia tidak lagi menatap ke arah lawan bicaranya, melainkan menatap langsung ke arah kamera yang menyiarkan jalannya sidang ke seluruh pelosok negeri. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, jika aliran dana tadi belum cukup, mari kita bicara tentang legitimasi dasar seorang pejabat publik, ucap Purbaya dengan nada yang kini terdengar jauh lebih tajam dan dingin dari sebelumnya. Puan Maharani dan Megawati saling pandang, merasakan insting mereka memberikan peringatan bahaya yang luar biasa. Purbaya membuka sebuah berkas yang terlihat usang namun sangat krusial, sebuah dokumen yang selama ini dirumorkan hanya sebagai mitos urban di kalangan politisi. Saya memegang bukti otentik mengenai ketidakabsahan ijazah yang digunakan oleh beberapa anggota Dewan Utama untuk mencalonkan diri, tegas Purbaya, membuat suasana di dalam gedung DPR mendadak sepi seolah tidak ada satupun orang yang berani bernapas. Tiba-tiba saja, layar raksasa di ruang sidang menampilkan hasil verifikasi silang dari kementerian terkait dan data pendidikan internasional yang membuktikan adanya ketidakcocokan data yang sangat fatal. Puan tampak tersentak di kursinya, wajahnya yang tadinya angkuh kini berubah menjadi pucat pasi saat melihat dokumen yang selama ini ia yakini telah terkubur rapat di bawah lapisan birokrasi kini terpampang jelas di hadapan publik. Ruangan itu mendadak menjadi sangat bising, teriakan ketidakpercayaan dan bisikan penuh keterkejutan pecah di antara anggota dewan yang lain. Ini adalah pemalsuan dokumen negara. Ini adalah kejahatan luar biasa. Seru seorang anggota dewan yang mulai kehilangan akal sehatnya, mencoba memprovokasi massa untuk menghentikan pengungkapan tersebut. Namun, tindakan itu sia-sia, Purbaya telah memegang kendali penuh atas jalannya pengadilan ini. Prabowo, yang sejak awal hanya menjadi pengamat, kini berdiri perlahan dan memberikan isyarat kepada pihak berwenang untuk mulai mengamankan lokasi, sebuah tanda bahwa perlindungan politik bagi para pelaku kini telah dicabut. Puan berusaha memprotes dengan suara yang bergetar, Purbaya, Anda sudah keterlaluan. Ini adalah fitnah yang keji. Namun, suaranya kini tenggelam oleh sorak-sorai yang mulai terdengar dari balkon penonton dan kegaduhan yang pecah di seluruh penjuru gedung. Bukti yang dipaparkan Purbaya bukan hanya sekadar angka, melainkan bukti administratif yang sah secara hukum, sebuah skakmat yang secara instan meruntuhkan seluruh reputasi dan posisi tawar yang selama ini dijaga dengan susah payah oleh kubu lawan. Megawati, yang biasanya tampak tak tergoyahkan, kini terlihat duduk dengan tangan yang terkepal erat, menyadari bahwa ia tidak lagi memiliki kartu truf untuk membalikkan keadaan. Purbaya menatap sang matriark dengan tatapan yang menyiratkan bahwa permainan kekuasaan ini telah berakhir dengan kekalahan telak bagi mereka yang mengira bisa memanipulasi hukum demi kepentingan pribadi. Seisi ruangan kini menyadari bahwa tidak akan ada lagi status quo, yang tersisa hanyalah runtuhnya dominasi politik yang telah bercokol selama bertahun-tahun. Di luar gedung, suasana sudah tak terkendali, informasi mengenai skandal ijazah palsu ini menyebar secepat kilat melalui media sosial,
memicu kemarahan publik yang luar biasa. Netizen di seluruh penjuru negeri mulai membongkar jejak digital setiap anggota dewan yang terlibat, membuat setiap usaha pembelaan diri yang dilakukan oleh mereka menjadi semakin sia-sia. Purbaya telah berhasil membalikkan meja, ia tidak lagi sekadar Menteri Keuangan yang sedang memberikan laporan, melainkan katalisator bagi pembersihan besar-besaran di lembaga legislatif. Suasana di dalam ruang sidang kini berubah total menjadi sebuah tempat di mana keadilan akhirnya menemukan jalannya. Purbaya meletakkan berkas terakhirnya di meja, meninggalkan dokumen-dokumen yang kini telah menjadi bukti nyata kejatuhan para petinggi politik tersebut. Ia berbalik, meninggalkan podium dengan langkah yang tenang, membiarkan para pengawal negara menjalankan tugas mereka untuk melakukan tindakan lebih lanjut terhadap mereka yang terbukti melakukan pelanggaran hukum, sebagaimana terungkap dalam gambar 52.344.jpg. Efek domino dari pengungkapan di ruang sidang merambat keluar gedung DPR dengan kecepatan yang mencengangkan, mengubah peta politik nasional dalam hitungan menit. Begitu siaran langsung berakhir, ribuan netizen secara serentak melancarkan aksi bersih-bersih digital, menggali kembali rekam jejak setiap individu yang terseret dalam skandal tersebut. Tagar bertema pembersihan parlemen mendominasi papan tren dunia, menunjukkan kemarahan kolektif yang tak lagi bisa diredam oleh sensor atau narasi media arus utama. Kantor-kantor partai yang selama ini menjadi benteng kekuasaan kini dikepung oleh massa yang menuntut transparansi total dan pengunduran diri segera dari para anggota dewan yang terbukti memiliki ijazah palsu. Di dalam kompleks parlemen, suasana yang tadinya penuh intimidasi berubah menjadi kepanikan massal yang nyata. Beberapa anggota dewan yang namanya terseret dalam bukti-bukti Purbaya terlihat mencoba melarikan diri melalui pintu belakang, namun dicegat oleh petugas keamanan yang kini bergerak di bawah perintah otoritas yang berbeda. Tidak ada lagi perlindungan dari pimpinan dewan, kewibawaan Puan Maharani dan pengaruh Megawati yang selama ini menjadi tameng pelindung seolah menguap, tak mampu lagi membendung gelombang tuntutan publik yang sangat masif. Institusi yang sebelumnya dianggap sebagai menara gading kekuasaan kini terlihat rapuh dan koyak oleh bukti-bukti yang tidak bisa lagi disangkal. Presiden Prabowo, yang sejak awal membiarkan skenario ini berjalan, akhirnya memberikan pernyataan resmi yang disiarkan di seluruh stasiun televisi nasional. Ia menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi penipuan dan korupsi di dalam pemerintahan, serta memerintahkan aparat penegak hukum untuk segera melakukan proses penyidikan tanpa pandang bulu terhadap semua nama yang telah dibuka oleh Purbaya. Pernyataan tersebut disambut dengan sorak-sorai oleh masyarakat di seluruh pelosok negeri, menandakan bahwa sang presiden telah mengambil posisi tegas di pihak kebenaran, sekaligus memutus hubungan dengan faksi yang selama ini menghambat reformasi. Dunia internasional pun mulai menyoroti krisis yang terjadi, dengan beberapa lembaga keuangan global memberikan tanggapan positif terhadap langkah pembersihan sistemik yang dilakukan Indonesia. Kepercayaan investor, yang sebelumnya goyah karena ketidakpastian politik, mulai menunjukkan sinyal pemulihan saat melihat komitmen nyata pemerintah dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi hingga ke akarnya. Hal ini menjadi bukti bahwa tindakan Purbaya bukan hanya sekadar aksi politik biasa, melainkan langkah krusial untuk mengembalikan marwah bangsa di mata dunia. Di sisi lain, Megawati dan elit partai di sekitarnya terisolasi di ruang rapat tertutup, mencoba menyusun strategi pertahanan terakhir, namun upaya mereka terus menemui jalan buntu. Puan Maharani, yang selama ini menjadi wajah dari legislatif, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa karir politiknya terancam hancur karena skandal yang baru saja dibongkar di ruang sidang tadi. Mereka sadar bahwa narasi tentang kedaulatan partai, yang selama ini mereka agungkan telah kalah telak di hadapan bukti-bukti empiris yang diakui oleh publik. Situasi di jalanan di sekitar gedung DPR semakin memanas, namun kali ini bukan oleh kerusuhan yang tidak terarah, melainkan oleh aksi damai yang menuntut keadilan. Pihak kepolisian dan aparat keamanan yang dulunya sering dianggap sebagai alat kekuasaan, kini bergerak dengan penuh profesionalisme untuk mengamankan lokasi tanpa membenturkan diri dengan rakyat. Ini adalah potret dari Indonesia baru yang sedang lahir dari sisa-sisa reruntuhan sistem lama yang telah lama terkikis oleh korupsi. Purbaya, sang arsitek di balik guncangan ini, kini menjadi sosok sentral yang dicari oleh banyak pihak, baik dari kalangan pendukung kebenaran maupun mereka yang merasa terancam. Ia tetap tenang,
menyadari bahwa apa yang terjadi saat ini hanyalah bagian dari awal perjuangan panjang untuk membersihkan institusi negara dari borok-borok yang telah lama tersembunyi. Ruang sidang yang dulu menjadi saksi bisu kecurangan, kini perlahan mulai dibersihkan dari borok-borok busuk yang selama ini mencemari demokrasi kita, sebagaimana tergambar dalam 52.344.jpg. Gelombang guncangan politik ini telah mengubah segalanya, memastikan bahwa tidak ada lagi orang yang bisa merasa aman di balik topeng jabatan jika mereka tidak memiliki integritas. Kepercayaan publik yang sempat hilang perlahan mulai tumbuh kembali, didorong oleh tindakan berani yang telah memicu perubahan besar ini. Kini, mata seluruh negeri tertuju pada apa yang akan terjadi selanjutnya di bab terakhir, di mana keadilan harus ditegakkan hingga ke akar-akarnya. Debu-debu pertikaian politik mulai mengendap, meninggalkan lanskap baru bagi Indonesia yang tak lagi sama. Gedung DPR, yang sempat menjadi panggung drama kejatuhan moral para elit, kini menjadi tempat proses pembersihan sistemik yang nyata. Satu persatu, mereka yang terlibat dalam skandal ijazah palsu dan konspirasi dana Bank Indonesia sebagaimana terungkap dalam 52.344.jpg, mulai menjalani pemeriksaan hukum formal oleh otoritas yang berwenang. Tidak ada lagi intervensi dari tokoh-tokoh kuat. Perlindungan politik yang dulu dianggap kebal hukum kini telah runtuh sepenuhnya di bawah tekanan tuntutan kebenaran masyarakat. Presiden Prabowo secara resmi mengumumkan pembentukan Komite Pengawas Independen untuk memastikan integritas lembaga negara tidak lagi dikompromikan oleh kepentingan partai. Purbaya, sang menteri yang berani menantang arus, kini diakui sebagai simbol pembaruan yang membawa angin segar bagi birokrasi Indonesia. Ia tidak hanya menuntaskan tugasnya untuk membongkar borok yang ada, tetapi juga meletakkan landasan bagi sistem transparansi yang lebih ketat di masa depan. Kepercayaan publik yang sempat terpuruk ini mulai perlahan bangkit kembali, didorong oleh tindakan nyata yang akhirnya membawa para pelanggar hukum ke meja hijau. Di sisi lain, Puan Maharani dan Megawati harus menghadapi realitas baru di mana pengaruh politik tradisional tidak lagi cukup untuk membungkam kebenaran. Karir politik mereka yang dulu mendominasi parlemen kini berada di titik nadir, tergerus oleh bukti-bukti administratif yang tidak bisa disangkal lagi. Partai yang mereka pimpin kini terpaksa melakukan restrukturisasi besar-besaran, berusaha bertahan di tengah arus kritik tajam dari masyarakat yang kini sudah jauh lebih kritis dan melek informasi. Kegagalan mereka mempertahankan kekuasaan menjadi pengingat keras bagi para politisi lainnya tentang konsekuensi dari penyalahgunaan mandat rakyat. Kemenangan dalam drama ini bukan milik Purbaya seorang, melainkan kemenangan kolektif bagi setiap warga yang berani bersuara dan menolak untuk dibohongi. Gedung DPR yang kini mulai dihuni oleh wajah-wajah baru hasil proses hukum yang transparan, menjadi simbol dari transformasi demokrasi yang lebih bersih dan berwibawa. Masyarakat di seluruh negeri merayakan resolusi ini bukan dengan pesta pora, melainkan dengan harapan baru bahwa hukum di Indonesia akhirnya benar-benar berlaku sama bagi siapa saja tanpa kecuali. Seiring berjalannya waktu, peristiwa di gedung DPR ini akan dikenang dalam sejarah sebagai titik balik krusial bagi bangsa Indonesia. Keberanian untuk mengungkap skandal borok busuk, sebagaimana yang terlihat dalam 52.344.jpg telah berhasil memutus rantai impunitas yang selama ini mencemari sistem demokrasi. Masa depan kini tampak lebih terang, di mana jabatan bukan lagi alat untuk memperkaya diri atau memalsukan identitas, melainkan sebuah amanah suci yang harus dijaga dengan kejujuran dan dedikasi penuh kepada rakyat. Purbaya menutup lembaran terakhir dokumen auditnya dengan sebuah kepuasan batin, bukan kepuasan karena telah menjatuhkan lawan, melainkan karena telah memenuhi janji pengabdiannya kepada negara. Ia tahu bahwa meskipun banyak tantangan di depan, setidaknya ia telah membantu membersihkan rumah besar bernama Indonesia dari kotoran yang hampir meruntuhkannya. Rakyat kini memiliki mata yang jauh lebih tajam, siap mengawasi setiap gerak-gerik para pemimpin di masa depan agar tidak lagi ada pengkhianatan terhadap mandat yang telah diberikan. Di akhir cerita, Indonesia berdiri di ambang babak baru yang lebih demokratis, transparan, dan berkeadilan. Skandal yang dipicu oleh keberanian di ruang sidang telah menjadi katalisator bagi pembersihan nasional yang menyeluruh. Tidak ada lagi tempat bagi ijazah palsu atau suap dana BI di masa depan, karena sistem telah dirancang sedemikian rupa untuk mencegahnya.
Sang matriark dan elit politik lainnya kini hanya menjadi catatan kaki dalam sejarah, sementara rakyat kini memegang pena untuk menulis masa depan bangsa yang jauh lebih bersih. Perjalanan panjang ini berakhir dengan kedamaian yang lahir dari keberanian menghadapi kebenaran yang pahit. Indonesia telah membuktikan bahwa meskipun badai politik menerjang hebat, fondasi kebenaran yang kuat selalu mampu bertahan dan membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Episode drama di gedung DPR telah tuntas, namun napas perubahan yang ia bawa akan terus berhembus, menginspirasi generasi mendatang untuk selalu menjaga martabat bangsa dengan integritas yang tak tergoyahkan.